Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fakir Revol, mahasiswa dari Sistem Bengaya dengan nomor stambuk 2022-175 dari kelas C Manajemen Keuangan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan 2 poin yang dimana yang saya akan jelaskan itu yang pertama proses manajemen piutang, dan yang kedua teknologi yang dapat digunakan dalam manajemen piutang. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, contoh proses manajemen piutang, di mana proses manajemen piutang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengelola dan mengontrol piutang yang dimiliki. Proses ini meliputi pemantauan, penagihan, dan pengelolaan risiko terkait piutang. Berikut saya akan memberikan contoh dari tahapan-tahapan dalam proses manajemen piutang. Yang pertama, pemantauan piutang. Pada tahap ini, perusahaan memantau dan mencatat semua piutang yang dimiliki. Informasi yang terdiri dari detail piutang, termasuk tanggal jatuh tempo, nilai piutang, dan identitas debitor, akan dicatat dalam sistem yang sesuai. Contoh, sebuah perusahaan ABC memiliki beberapa pelanggan yang memiliki piutang. Mereka mencatat semua informasi piutang tersebut dalam sistem yang disebut sebagai sistem manajemen piutang. Yang kedua, penagihan piutang. Setelah piutang jatuh tempo, perusahaan akan mengirimkan tagihan kepada pelanggan yang berhutang. Rentalisasi, pengingat pembayaran atau surat penagihan secara berkala, dan upaya penagihan akan dilakukan. Contohnya, sebuah perusahaan ABC mengirimkan penagihan kepada pelanggannya yang memiliki piutang setelah batas waktu pembayaran yang ditentukan. Jika pelanggan tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, perusahaan akan mengirimkan pengingat pembayaran untuk melakukan panggilan telepon untuk mengingatkan pelanggan agar segera membayar. Yang ketiga, ada pengelolaan risiko. Proses manajemen piutang juga melibatkan pengelolaan risiko terkait piutang yang mungkin tidak dapat dikumpulkan. Perusahaan perlu melakukan penilaian kredit, membantu batas kredit pelanggan, atau melakukan tindakan lain seperti menetapkan pemberitahuan kredit yang lebih ketat atau menagih pembayaran di muka. Sebuah contohnya, yang dimana perusahaan ABC memiliki kebijakan penilaian kredit yang ketat untuk pelanggan baru. Mereka melakukan pemeriksaan kredit dan riwayat pembayaran pelanggan sebelum memberikan batas kredit. Jika seorang pelanggan memiliki riwayat kredit yang buruk, perusahaan akan menolak memberikan kredit atau meminta pembayaran di muka sebelum menyediakan produk atau layanan. Jadi, proses manajemen piutang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan piutang dan meminimalkan risiko kredit. Dengan menerapkan metode dan strategi yang tepat, perusahaan dapat memastikan arus kas yang sehat dan berkelanjutan bisnis. Terus kita lanjut ke poin kedua, yang dimana teknologi yang dapat digunakan dalam manajemen piutang. Jadi terdapat beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam manajemen piutang. Sebagai contoh, yang pertama, sistem manajemen piutang. Yang dimana sistem manajemen piutang adalah teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk mencatat, memantau, dan mengelola semua informasi terkait piutang. Sistem ini membantu menyederhanakan proses manajemen piutang dengan mengautomasi tugas-tugas seperti pencatatan faktur, pemantauan jatuh tempo, penagihan, dan pelaporan. Sistem manajemen piutang juga dapat memberikan laporan dan analisis yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, perangkat lunak akuntansi. Perangkat lunak akuntansi yang canggih dapat digunakan untuk mengintegrasikan manajemen piutang ke dalam fungsi akuntansi perusahaan. Perangkat lunak ini menyediakan fitur-fitur seperti pencatatan transaksi piutang, pemantauan pembayaran, penyesuaian kredit, pelaporan keuangan, dan integrasi dengan sistem manajemen piutang. Yang ketiga, sistem pembayaran elektronik. Penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti kartu kredit, transfer bank elektronik, atau aplikasi pembayaran digital dapat
mempermudah proses pembayaran piutang. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat menerima pembayaran secara instan dan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. Yang keempat, ada analisis data dan kecerdasan buatan. Teknologi analisis data dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis pola pembayaran pelanggan, mengidentifikasi risiko piutang, dan memberikan prediksi pembayaran yang akurat. Dengan memanfaatkan teknologi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi penagihan dan pengelolaan risiko piutang. Dan yang terakhir, ada layanan pelanggan digital. Perusahaan dapat memanfaatkan layanan pelanggan digital seperti portal pelanggan online atau aplikasi seluler untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melihat dan membayar tagihan piutang mereka. Layanan ini juga dapat memberikan notifikasi pembayaran, pengingat pembayaran, dan layanan bantuan pelanggan secara real time. Jadi, dengan mengadopsi teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kecepatan dalam manajemen piutang, sekaligus mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memastikan bahwa implementasinya dilakukan dengan benar agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Jadi itu saja penjelasan dari saya terkait dengan dua poin tersebut. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.